Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih membacakan kitab Madarijus Shalihin, masuk ke bab makna nama Allah, yang makna Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Dikaitkannya penciptaan dan perintah dengan nama-namanya seperti Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Ya, makanya bagus sekali kalau kita minta dengan nama-nama Allah ini, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Renungkanlah kaitan dan hubungan penciptaan dan perintah dengan ketiga nama ini, yakni Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Bagaimana terjadinya penciptaan, perintah dan siksa dari ketiga nama ini. Nama-nama itu menyatukan, menghimpun dan memisahkan antara makhluk. Nama Ar-Rabb menghimpun semua makhluk. Nama Ar-Rabb menghimpun semua makhluk. Maka kalau kita berdoa dengan ya Rabb, ya, itu bagus sekali itu ya. Bertawasul dengan nama Allah Ar-Rabb. Kadang-kadang didulin dengan ya Allah, ya Rabb kan. Dia adalah Rabb atau Tuhan dan pencipta segala sesuatu yang berkuasa atasnya, dan tidak ada sesuatu pun keluar dari rububiyahnya, tetapi di dalam pengamanan, di dalam genggamannya serta di bawah kekuasaannya. Maka mereka berhimpun menjadi satu dengan sifat rububiyahnya dan berpisah dengan sifat ilahiyahnya. Jadi rububiyah sekali lagi kekuasaan Allah ya, pencipta, pemberi rezeki, ya, kekuasaan sifat Allah ya, yang berkuasa. Kemudian ilahiyah itu ibadah. Nah, jadi ibadah hanya kepada Allah. Nah, gitu. Cara kita beribadah ya. Dan dialah ya, jadi sifat ilahiyah itu dia diilahkan, diakui sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi penyembahan itu disebut ilahiyah itu tadi. Atau kata lain uluhiyah. Makanya orang-orang ahlul bidah nggak mau tuh dipisah begitu. Itu katanya salafiyah katanya gitu kan. Tauhid dipisah-pisah katanya gitu. Dipisah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat katanya. Mana dalilnya? Emang nggak ada dalilnya. Tapi ini untuk supaya orang paham. Kalau cuma bertauhid doang, ya orang kafir juga bisa gitu loh Pak. Misalnya nih ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Dia mengakuin itu. Orang-orang kafir Quraisy itu begitu. Siapa yang memberi rezeki? Allah.
Apa yang maha besar? Allah. Tapi begitu minta atau penyembahan, nah dia mulai dibelokkan tuh selain Allah. Pada pohon dia meminta, ya kan? Pada batu, pada patung. Gitu. Nah makanya umat Islam memisahkan itu, para ulama memisahkan itu agar orang paham gitu loh tauhid itu. Gitu. Kalau enggak ya campur aduk ya. Kalau enggak ya semua orang berhasil. Enggak usah orang Islam, orang kafir juga berhasil dia bertauhid pada Allah, berarti dia masuk surga dong. Kan gitu. Dia mengakui Allah kok maha besar, maha kuasa, maha mencipta, rububiyah Allah semua itu. Tapi begitu dia mengakui itu, tapi kenapa penyembahannya? Ya kan, iya ibadahnya ke selain Allah. Orang Islam juga banyak yang begitu, minta-minta ke kuburan, ke wali-wali, ya kan, banyak. Tanpa dia sadari, kadang-kadang memang dia sadarin gitu loh, karena nggak paham, gitu. Ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita melakukan hal itu, karena itu udah syirik itu, ya kan, gitu. Makanya salaf merinci, bukan misal-misal, merinci supaya orang paham. Ini tauhid itu ini. Jadi nggak cuman mengakui Allah aja. Orang kafir kok mengakuin, emang dia nggak mengakuin Allah Maha Pencipta, ngaku kan. Begitu nyembah, kenapa dia nyembah ke Yesus misalnya gitu kan, ke batu, kan gitu. Kalau dia balikin, tuh orang Islam katanya nyembah-nyembah batu Ka'bah katanya. Gituin dong kata dia kan. Lah, itu bukan menyembah batu, karena Allah perintahkan sebagai kiblatnya umat Islam. Dulu sebelum di Ka'bah kan di Masjidil Aqsa kan kiblatnya itu. Kalau dia mana dalilnya menyembah si Yesus itu, nggak ada. Menyembah apa segala macam itu. Gitu. Gampang sebenarnya jawabnya. Kalau kita ada ilmunya juga kan gitu ya. Jadi dia diilahkan, ya. Kemudian diakui sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh orang-orang yang berbahagia dan dengan penuh kepatuhan mengakui bahwa Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang tidak layak orang beribadah, bertakwa, berharap, takut, cinta, taubat, patuh, tunduk dan merendahkan diri kecuali kepadanya, kepada Allah. Ya. Di sini, ya, disinilah manusia terpisah menjadi dua golongan, yaitu golongan musyrikin, ya, yang akan bertempat di neraka, dan golongan muwahhidin, ya, atau orang yang bertauhid tadi ya, yang akan bertempat di dalam surga. Oh, ya kan? Pisah. Jadi bukan muslim ya, muwahhidin ya. Muwahhidin itu ya orang yang bertauhid, artinya muslim. Karena muslim juga ada juga yang menyembah selain Allah kan. Ya, artinya dia minta-minta, bukan ya kan? Menyembah itu kan penyembahan minta-minta kan. Jadi dipisahkan di sini muwahhidin. Iya, muwahhidin itu artinya orang bertauhid lah, lebih gampangnya bertauhid lah gitu. Jadi ilahiyah itulah yang memisahkan mereka. Penyembahan itulah yang memisahkan mereka. Siapa yang bertauhid, siapa yang enggak. Gitu. Jadi ketahuan. Nah, orang Nasrani kekal di neraka karena dia bertauhid tapi dia menyembah selain Allah kan gitu. Orang Islam juga banyak kayak begitu. Menyembah Allah dia tapi meminta-minta kepada siapa selain Allah kan gitu. Banyak itu. Atau menyamakan Allah dengan nabi juga nggak boleh. Seperti ya Rabbi bi Mustafa Balil. Nah, itu kan Balil Magosidana. Itu nggak boleh. Itu salawat syirik. Karena dia minta kepada jabatan nabi. Melalui jabatan nabi, ya Allah, aku minta ini, minta itu. Nah, gitu. Nggak boleh. Tapi di
di YouTube salawat Jibril ya. Hah? Salawat Jibril ya. Kalau Jibril? Di YouTube. Nggak tahu saya. Iya, buka YouTube salawat Jibril. Kayak gitu? Oh, bukan salawat Jibril. Salawat ini, salawat apa ya? Salawat nariyah namanya. Salawat Jibril. Jibril nggak begitu salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan Nabi yang ajarin. Ya. Sebagaimana rububiyah menghimpun mereka. Rububiyah menghimpun semua umat, mengakui kekuasaan Allah. Itu rububiyahnya. Semua umat. Tapi begitu begitu tauhid uluhiyah, nah itu misah tuh, ada golongan banyak tuh. Nah, golongan bertauhid dia menyembah tetap kepada Allah dan meminta tetap kepada Allah. Tapi golongan di luar tauhid, nah, itu tadi ya Nasrani, namanya Yahudi. Nah. Kalau itu udah ketahuan ya, fatal ya. Tapi yang orang Islam ini loh, ya kan? Nah itu yang saya pikir. Kalau umat Islam itu kan udah tahu Pak rububiyah. Iya. Tapi begitu uluhiyahnya banyak perbedaan kita. Iya, bukan banyak perbedaan karena nggak, banyak perbedaan karena nggak paham. Dijelaskan, marah dia. Iya. Benar Pak, saya juga kadang-kadang ngobrol dia bilang, nah dasarnya apa? Kalau menurutnya ini syarat uluhiyahnya tuh ada itu katanya. Wah, saya nggak belajar itu. Ya udah kalau nggak belajar jangan lagi deh. Capek kita semua. Dia mending bukan nggak belajar. Nggak ada itu. Nah, kalau yang ini kan yang merasa punya ilmu dikit gitu kan, nggak ada, mana dalilnya kan gitu, mana dalilnya yang mengatakan bahwa tauhid itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, memang nggak ada dalilnya. Tapi itu untuk diperinci aja supaya orang paham lo ini lo tauhid itu gitu. Jadi nggak nyimpang ya. Iya, jadi tahu. Makanya orang banyak sesat itu kan, minta ke kuburan, ke wali-wali gitu kan. Itu. Baik, terusin ya. Ad-din artinya agama, syara, perintah dan larangan dengan semua simbol dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup sifat ilahiyah. Ya. Perintah, larangan itu dalam simpul ilahiyah. Sedangkan mencipta atau menciptakan, mewujudkan, mengatur dan berbuat termasuk dalam lingkup sifat rububiyah. Ya, makin jelas kan? Ya, jadi dijelaskan perintah, ya kan, syara dan larangan dengan semua simbol dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup sifat ilahiyah. Karena peribadatan, ya. Sedangkan penciptaan, mengatur, mewujudkan artinya memberi rezeki dan segala macam gitu ya, menghidupkan dan mematikan, dan berbuat itu termasuk dalam lingkup rububiyah. Adapun memberi balasan berupa pahala, siksa, surga dan neraka termasuk dalam lingkup sifat Malik, asma wa sifat. Nah, makanya harus dipisahin tuh, dirinci. Jadi kalau diberi pahala, ya kan, kemudian siksa, surga dan neraka, nah itu termasuk kekuasaan Allah. Artinya dalam sifat Al-Malik, Maha menguasai dia kan. Gitu. Jadi jelas. Tadi kalau istilahnya tadi memberi balasan beberapa itu tadi itu sifat nama Allah tadi, sifat Allah lah gitu lah, asma wa sifat ya. Sedangkan ilahiyah itu pelaksanaan termasuk dalam sifat ilahiyahnya itu mencipta, mewujudkan, mengatur dan berbuat termasuk dalam lingkup rububiyah. Sedangkan ilahiyah penyembahan, perintah, larangan dan
peribadatan. Tuh. Jadi makin paham kita kalau begini kan. Oh, ternyata tauhid itu begini loh. Rububiyah, ilahiyah, asma wa sifat. Asma sifat itu tadi terakhir itu memberi surga, menyiksa neraka. Kan sifat kekuasaan Allah kan. Nama Allah namanya Al-Malik. Maha menguasai ya. Al-Malik. Iya. Dan dia adalah merajai hari pembalasan. Jadi nggak ada lain, hanya dia yang kamu disiksa, kamu diberi taubat, kamu diberi ampun, kan itu. Jadi dia memerintahkan mereka dengan ilahiyahnya, ya, memerintahkan dengan cara beribadah tadi kan, ibadahnya meminta segala macam, menolong, ya kan, memberi taufik, nah, itu termasuk sifat ilahiyah, ya, itu. Menunjukkan dan menyesatkan mereka dengan rububiyahnya dan memberi pahala dan siksa dengan kekuasaan dan keadilannya. Masing-masing urusan ini tidak terlepas dari yang lainnya. Jadi berkaitan rububiyah, penciptaan itu Allah semua, memberi rezeki Allah semua, terus uluhiyah atau ilahiyah itu peribadatan juga. Emang dia yang perintahkan kan gitu. Cara beribadah bagaimana. Kemudian pemberian, ya, pemberian neraka maupun surga. Nah, itu ya Al-Malik itu tadi nama sifatnya, jadi asma wa sifat gitu. Ya. Makin kita paham kan ya kan gitu. Kemudian rahmat merupakan pergantungan dan tali penghubung antara Allah dan hambanya. Kita diberi rahmat oleh Allah ya. Maka ta'lih atau pengilahan adalah dari hamba kepada Allah. Sedangkan rububiyah adalah dari Allah kepada hamba. Nah, mungkin jelas ya. Jadi pengilahan itu adalah dari hamba kepada Allah. Artinya hamba beribadah hanya kepada Allah, ya kan? Sedangkan rububiyah itu dijelaskan dari Allah kepada hambanya. Nah, jadi terbalik nih, ya kan? Ya, jadi kalau rububiyah itu Allah, hanya Allah yang bisa, hamba nggak bisa. Emang hamba bisa memberi rezeki enggak? Bisa menciptakan langit enggak? Bisa mematikan atau menghidupkan enggak? Hanya Allah, itu rububiyahnya Allah. Tapi kalau sifat ilahiyahnya dari hamba ke Allah, bukan selain Allah, gitu. Penyembahan, minta sama dukun misalnya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ilahiyah itu adalah dari hamba ke Allah, sedangkan rububiyah itu dari Allah ke hamba. Karena nggak ada yang bisa manusia membuat rububiyah gitu, nggak bisa dia menciptakan semut, bisa nggak bisa ya Allah. Nah, itu rububiyahnya Allah gitu. Insyaallah ya. Kemudian rahmat adalah sebab. Nah, rahmat sebab, tali yang menghubungkan antara dia dengan hambanya. Dengan rahmat ini dia mengutus rasul kepada mereka, kepada hamba ya, kepada manusia lah. Dan menurunkan kitab-kitabnya dengan rahmatnya. Dia memberi petunjuk mereka dengan rahmatnya. Dia menempatkan mereka di negeri pahalanya, dan dengan rahmatnya dia memberi rezeki, memberi kesehatan, keselamatan, dan memberi nikmat kepada mereka. Maka antara mereka dengan dia terdapat jalinan ubudiyah, dan antara dia dengan mereka terdapat jalinan rahmat. Jalinan rububiyah dengan rahmatnya adalah bagaikan jalinan istiwanya
atau bersemayamnya Allah ya di atas arsy-Nya dengan rahmatnya, sifat rahmat dan rahimnya. Karena itu firman-Nya mengatakan dalam surat At-Taha ayat 5 ya, surat yang ke-20, Ar-Rahman yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy-Nya. Selaras dengan firman-Nya, Rob bagi alam semesta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam surat Al-Fatihah ya kan. Karena kandungan dan keluasan rububiyah yang tidak ada suatu pun yang keluar darinya merupakan puncak kandungan dan keluasan rahmat-Nya. Maka diliputnya segala sesuatu dengan rahmat dan rububiyah-Nya, sedang keberadaannya sebagai Rabbul Alamin menunjukkan ketinggiannya atas makhluknya dan keberadaannya di atas segala sesuatu, sebagaimana akan diterangkan dalam hal yang selanjutnya. Ada nanti dalam tingkatan-tingkatan hidayah itu ya. Gitu. Jadi dijelaskan bahwa kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, itu kita harus ridho dengan rububiyahnya Allah, ya kan? Dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifat-sifat Allah. Kita harus ridho, benar-benar kita tunduk gitu loh. Baru kita bisa merasakan manisnya iman. Nah, jadi kalau kita beribadah kita seneng, semangat, ya kan? Nah itu tanda-tanda itu. Kita ridho. Kalau kita nggak ridho ngapain aku capek-capek ya kan gitu, ya kan? Gitu. Ngapain aku minta sama Allah, mau dikasih misalnya gitu kan? Ada yang begitu. Karena dia hanya sebatas keinginannya aja untuk meminta, nggak tahu bagaimana caranya meminta kan gitu. Ya. Tapi di kampung tuh ada Pak, saudara saya juga gitu. Luar hanya sholat banget, sampai sekarang minta dikabulkan. Banyak, karena dia nggak paham. Maka saya bilang, kamu belum dapat ilmunya. Iya. Kalau tahu ilmunya sih nggak mungkin Allah nggak maha pengasih kepada. Allah Maha Pengasih. Iya. Berarti apa yang kita minta pasti dikasih, pasti itu. Cuma cara kita yang menyampaikan. Iya, kan? gitu loh. Makanya tadi harus ridho karena rububiyahnya Allah, karena Allah Maha Pencipta, Maha Pengasih kan, Maha Pemberi. Ridho karena uluhiyahnya, beribadatannya hanya kepada Allah. Ridho kepada sifat-sifat Allah. Kalau kita cuman ridho kepada Allah aja, Allah yang memberi segala macam itu, tapi ibadahnya enggak kepada Allah, selain Allah kan ya rusak. Gitu. Bukan cuma rusak, malah jatuh syirik kan. Ya. Kemudian lanjut bab berikutnya, yang Maha Terpuji. Penyebutan nama-nama ini sesudah alhamdu pujian ya. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala kandungan dan muatan menunjukkan bahwa Dia, maksudnya Allah, terpuji dalam ilahiyahnya, terpuji dalam rububiyahnya, terpuji dalam rahmaniyahnya, terpuji dalam kekuasaannya, dan bahwa Dia adalah ilah yang terpuji. Dia adalah ilah yang terpuji, Rabb yang terpuji, rahmat yang terpuji, dan Malik yang terpuji. Dengan demikian maka Dia memiliki segala macam kesempurnaan. Sempurna dengan nama Allah itu sendiri, sempurna dengan nama-nama lain, sempurna dengan nama lain itu sendiri, dan sempurna dengan dirangkaikannya nama-nama yang satu dengan nama-nama yang lain. Contohnya dalam firman Allah, dan Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Ya kan? Kalau manusia maha kaya
dipinta habis barangnya. Habis. Dipinta terus habis. Kalau Allah nggak habis. Nggak habis-habis. Ibaratnya kalau kata dalam hadis itu permintaan kita ini ya ibarat kita masukkan tangan kita di laut, di air atau di lautan, itu tetesan itu aja tuh. Gitu. Atau tetes itu aja tuh. Itu nggak habis-habis. Ya kan gitu. Bahkan dalam riwayat yang lain itu bedanya dengan manusia punya harta berapa segunung misalnya gitu kan, dipinta kan Allah minta habis. Allah enggak. Berapa manusia yang minta? Berapa manusia cuma setetes itu aja Pak, gitu loh. Dalam riwayat itu ada 100 rahmat Allah tuh, cuman 1 yang diturunkan di dunia ini Pak, itu aja nggak habis-habis untuk semua umat, yang kafir kayak yang ini kayak yang taat kayak dibagi semua. Tapi ada 99 yang belum diturunkan sama Allah, nanti itu di akhirat. Nikmat itu kan. Cuman 1 aja Pak, kita udah hidupnya luar biasa kan. Punya mobil, punya rumah, punya gunung. Gitu. Berlimpah. Dan cuma sedikit ya kan gitu. Makanya Allah disebut dengan Maha Kaya. Lagi Maha terpuji. Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Allah Maha kuasa, Allah Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Maha Kaya adalah sifat kesempurnaan, keterpujian adalah juga sifat kesempurnaan. Dirangkaikan dengan kemahakayaan dan keterpujiannya juga merupakan kesempurnaan. Ilmunya adalah sifat kesempurnaan, kebijaksanaannya juga merupakan sifat kesempurnaan. Dirangkaikannya ilmu dengan kebijaksanaan adalah kesempurnaan. Kekuasaannya adalah kesempurnaan. Pengampunannya juga merupakan sifat kesempurnaan. Dirangkaikannya kekuasaan dengan pengampunannya adalah sifat kesempurnaan. Demikian juga perangkaian sifat pemaaf dan berkuasa. Ya, dalilnya firman Allah dalam surat 4 ya, surah An-Nisa ayatnya 149. Yang artinya sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Dan perangkaian antara ilmu dengan kepenyantunan ya, ada dalam surah An-Nisa juga ayat 12. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Malaikat yang memikul ars ada 4. Yang memikul arsnya Allah itu. Kalau malaikat itu gedenya segede apa kan? Sayapnya aja itu dari leher ke sayap itu antara jarak bumi dan langit. Bayangin kayak apa tuh? Bagaimana? Itu 4 lagi, ya kan yang memikul. Bagaimana dengan arsnya Allah kan? Bagaimana dengan Allah sendiri kan gitu. Ya. Jadi malaikat yang memikul ars ada 4, yang 2 mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik lakal hamdu alal himilka ba'da ilmik. Jadi yang ada 4, yang 2 berkata kayak kita tadi, subhanakallahumma wa bihamdik lakal hamdu alal hilmika ba'da ilmika. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu kepunyaanmu lah segala puji atas kepenyantunanmu sesudah kemahatahuanmu. Dan yang 2 lagi mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik lakal hamdu alal afwika ba'da kudratika. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan engkau memujimu ya, maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu kepunyaanmu lah segala puji atas kepemaafanmu sesudah kemahakuasaanmu. Ya, ada 4, 2 beda-beda ucapannya ya kan. Memuji dan
penyantun, yang keduanya itu kepemaafannya dan kemahakuasaannya. Tidak semua orang yang berkuasa suka memberi maaf. Benar kan, Pak? Itu kalau manusia. Kalau Allah, kita minta maaf dimaafin kan gitu. Karena Allah Maha Pemaaf. Manusia kuasa belum tentu dia maafin. Iya, saya maafin kamu. Saya belum bisa terima. Gitu. Banyak. Gitu. Kadang-kadang malah nggak mau dia, ya kan? Tidak semua orang yang memberi maaf itu berkuasa. Nah, kebalikannya ya kan? Tidak semua orang berkuasa suka memberi maaf, dan tidak semua orang memberi maaf itu berkuasa. Sederajat nggak berkuasa kan? Bisa aja maafin kan gitu. Antara adik dan kakak misalnya kan, atau teman ya kan, itu sama kuasaannya. Tidak semua orang yang mengerti itu penyantun, dan tidak semua orang yang penyantun itu mengerti. Tidak ada sesuatu yang dirangkaikan dengan sesuatu yang lain yang lebih indah daripada rangkaian kepercayaan dengan ilmu. Mengetahui rangkaian kemaafan dengan kekuasaan, rangkaian kemahakuasaan dengan keterpujian, dan rangkaian keperkasaan dengan kasih sayang. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayatnya 9. Kemudian dari yang berikutnya surat Al-Maidah ya, ayat 118, surat yang kelima ayat 118, yang artinya jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya kan? Serah Allah, mau Allah siksa, mau Allah ampunin. Dosa kita banyak, Allah ampunin, itu urusan Allah, kekuasaan dia, berhak. Memang manusia kan nggak bisa gitu kan. Gitu. Jadi kita harus paham itu kekuasaan Allah dan rububiyahnya Allah. Ucapan Nabi Isa ini lebih baik daripada kalau beliau mengucapkan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yakni jika engkau mengampuni mereka, maka sumber pengampunanmu itu ialah dari keperkasaanmu, yaitu kekuasaan yang sempurna dari kebijaksanaanmu, yaitu kesempurnaan pengetahuanmu. Maka orang-orang yang mengampuni kesalahan penjahat, sedang dia yang memberi ampunan, itu lemah dan bodoh. Ya, manusia kan itu. Itulah hakim. Hakim ya kan. Iya. Tidaklah ia dikatakan sebagai orang yang berkuasa, bijaksana, dan mengerti, bahkan dia melakukan hal itu semata-mata karena dia lemah. Ya. Sedangkan engkau ya Allah tidak mengampuni seseorang melainkan karena engkau memiliki kekuasaan yang sempurna, ilmu yang sempurna, dan karena kebijaksanaanmu meletakkan segala sesuatu pada proporsinya. Perkataan Nabi Isa dalam konteks ini dengan mengucapkan sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana adalah lebih baik dan lebih proporsional daripada mengucapkan sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Menurut Ibnu Qayyim ya. Yang menunjukkan pengajuan permohonan ampunan di luar waktunya karena sudah lewat. Seandainya beliau mengucapkan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka hal ini yang berarti meminta balas kasihan dan pengajuan permohonan ampunan bagi orang yang tidak berhak, tidak membersihkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Apalagi berkaitan dengan konteks keagungan dan keluhuran dan konteks penyiksaan terhadap orang yang menganggap Allah berputra dan mengangkat sang putra sebagai Tuhan selain dia. Karena itu menyebutkan sifat al-izzah atau maha perkasa dan
dan Al-Hakim Maha Bijaksana adalah lebih cocok daripada menyebut rahmat dan maghfirah. Berbeda dengan ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada ucapan Ibrahim ya. Jadi kan di akhirat itu kan ditanya, dalam Al-Quran juga tanya, apakah kamu menyuruh umatmu menyembahmu, menyembah ibumu, kan gitu kan? Kata Nabi, tidak, engkau lebih tahu daripada aku. Kata Nabi itu seperti itu, kata Nabi Isa ya. Jadi ucapannya tadi itu. Maka kalau engkau mau menyiksanya, engkau lebih berhak. Kamu mengampuninya, engkau lebih berhak. Gitu. Jadi hampir semakna dengan surat Maidah tadi. Tapi lebih bagus perkataan Nabi Isa ini ya, konteksnya dengan mengucapkan sesungguhnya engkau yang maha perkasa, gitu katanya kan, lagi maha bijaksana. Sedangkan ucapan Al-Khalil ya, Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim ayat 14 ayat 35 sampai 36 surah ke-14, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Berhala ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Konteksnya bersama, maha pengampun, maha penyayang, maha kuasa, ya kan? Maha bijaksana, ya kan? Beliau maksudnya Al-Khalil tidak mengucapkan maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, karena beliau dalam posisi meminta belas kasihan dan mengajukan permohonan, yakni jika engkau mengampuni dan menyayangi mereka dengan memberi taufik kepada mereka untuk kembali dari kemusyrikan kepada tauhid, dari maksiat kepada ketaatan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah ampunin kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Nah, ini doa Nabi ini, ya kan? Jangan disiksa, kata Nabi. Aku mau timpahkan gunung di Taif itu, ya kan? Karena dia timpukin kan sampai luka-luka. Kata Nabi jangan, karena dia nggak ngerti kalau ini utusan Allah. Gitu loh. Makanya ucapannya ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti. Ya. Pada semua ini terdapat petunjuk yang sangat jelas bahwa nama Rabb Ta'ala itu bersumber dari sifat-sifat dan makna-makna yang ada padanya, dan setiap nama itu sesuai dengan apa yang disebutkan bersamanya dan yang dirangkai dengannya berupa perbuatan ataupun urusannya. Allah lah pemberi taufik ke jalan yang benar. Saya Pak, nah, 2 bab. Jadi intinya tauhid itu ya memang harus dirinci supaya orang tuh tahu gitu loh. Kalau cuma bertauhid aja, semua orang bertauhid, termasuk orang kafir. Cuma nggak bisa bedain ya. Ya, cuman bertauhidnya rububiyah doang. Gitu ilahiyahnya, nah, ke selain Allah dia. Padahal tauhid itu mencakup keseluruhannya, rububiyah, penyembahannya dan sifat-sifat Allah. Mengakui itu. Makanya tadi kita harus ridho dengan rububiyahnya, ridho dengan ilahiyahnya, ridho dengan asma wa sifatnya. Baru kita bisa menikmati rasanya iman, baru kita beribadah dengan benar. Nikmat itu gitu. Jangan buru-buru, ya kan? Dengar azan kita langsung langsung dalam otak kita tuh udah gitu. Gak mau kita ninggalin. Iya. Apalagi telat aja kita nggak mau, apalagi ninggalin kan gitu. Nanti kita masuk ke tingkatan hidayah nih, ya kan? Hidayah itu banyak sekali itu, ada berapa? 13 sama salah. Dan ini nggak mungkin bisa 1 kali, bisa 2-3 kali nih, karena banyak banget sampai ke tingkatan ke-9.
Itu luar biasa tuh, banyak sekali. 10 ya, sekitar 10. Dan panjang-panjang berapa lembar? Ada kurang lebih 77 sampai 96. Ya, untuk ini cukup ya di sini dulu ya Pak ya, udah mau dekat waktunya. 1 menit lagi kan. Ya. Kita diskusi aja sedikit kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya. Sampai di sini aja dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan tentunya insya Allah bermanfaat ya, makin paham gitu ya kan. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri ya, karena kebodohan saya. Juga saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.